lahir kakinya, karena kan otot-ototnya itu ya yang agak berbeda, sehingga mungkin lahir dia bisa kakinya seperti bentuk X atau Y, kemudian telinga menutup, itu yang dialami oleh anak saya. Tapi dengan terapi-terapi itu telinganya bisa membuka, kakinya juga bisa menjadi lebih lurus dan lain-lain lah, intinya begitu. Tapi kalau kita tidak tahu, tidak paham, apalagi malu ya, karena itu masih ada stigma negatif untuk anak-anak Down syndrome ini, sehingga kadang kita malu untuk mengakui, bahkan menerima keberadaannya dan tidak memberikan intervensi dini, ya bisa tadi itu secara fisik menjadi tidak bisa sempurna sekali, tetap dan juga untuk secara intelektualnya juga tidak bisa berkembang. Karena misalnya kan seperti disingkirkan, tidak diterima, itu kan siapapun ya, tidak berkebutuhan khusus pun ketika tidak ada penerimaan kan pasti menjadi minder, tidak punya harga dirinya rendah semacam itu. Nah, kalau sudah diterima dengan penuh kasih sayang, kalau saya boleh bilang sekarang ini sudah sangat maju sekali. Dokter-dokter sudah mau terbuka, kemudian informasi-informasi sudah luas, ada komunitasnya, sehingga tidak perlu lagi, menurut saya ya, tidak perlu malu, tidak perlu ragu untuk melakukan intervensi dini, sehingga anak Down syndrome itu walaupun delay, terlambat ya secara intelektual, tetapi masih bisa catch up, atau istilahnya dia mandiri lah, bisa untuk menolong dirinya sendiri. Nah, mungkin bisa diteruskan lagi atau cukup ini. Ya, mungkin sampai sini dulu, Bu. Ini yang tadi ya secara harapan. Oke. Tadi kalau boleh saya sederhanakan gitu ya. Jadi ada dua hambatan yang dimiliki oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memiliki Down syndrome ini. Yang pertama tentu ada efek medis gitu ya dari kondisi Down syndrome yang dialami. Yang kedua juga teman-teman Down syndrome ini biasanya memiliki hambatan intelektual, gitu ya Bu Kiki ya. Betul sekali. Ya. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan gitu untuk mengakomodasi teman-teman kita yang Down syndrome? Artinya tadi Bu Kiki mengatakan tetap bisa catch up, tetap bisa mandiri gitu. Itu seperti apa Bu yang bisa dilakukan? Kalau secara masyarakat umum dulu ya, itu mungkin perlu memahami apa itu Down syndrome dan seperti apa anak-anak itu, sehingga kalau dia paham, dia mau menerima anak-anak ini kan kemudian bisa bergaul. Nah, karena ada delay juga untuk sosial interaktifnya ya. Nah, ini mungkin di sini. Jadi kalau secara umum dia sudah diterima, dia bisa bersosialisasi, maka sedikit hambatannya itu bisa teratasi. Misalnya kemudian dia bisa tahu bahwa ini adalah orang tua, ini adalah keluarga, ini tetangga, ini guru, itu orang asing, jangan didekati dan seterusnya itu, atau itu binatang berbahaya. Nah, semacam itu. Jadi kalau dia sudah diterima itu kan dia bisa itu ya paham. Nah, jadi harapan saya dari masyarakat itu bisa ikut membangun tumbuh kembang intelektual anak Down syndrome itu menjadi lebih optimal. Nah, kemudian tentu saja kalau saya sering bilang ada 5 pilar itu ya, selain masyarakat nanti ada medis, kemudian ada medis itu termasuk psikolog juga, terapi juga, kemudian ada dari pendidikan itu guru-guru atau kurikulumnya, dan kemudian pastinya dari pemerintah dengan peraturan atau undang-undangnya semacam itu untuk mengatasi hambatan mereka, gitu Mas. Ya, terima kasih Bu Kiki. Jadi perlu kolaborasi memang ya untuk mengakomodasi teman-teman kita yang memiliki Down syndrome ini. Lalu begini Bu, kalau misalnya tadi teman-teman Down syndrome ini memiliki hambatan tadi medis, intelektual, lalu kita juga harus berkolaborasi gitu ya untuk mengakomodasi teman-teman kita ini. Apa yang
apa hal-hal yang harus diperhatikan gitu ya. Ketika kita berinteraksi dengan teman-teman kita yang Down syndrome, ini mungkin banyak orang yang belum memahami soal hal itu, Bu Gigi. Nah, gimana sih sebetulnya? Apa yang harus kita lakukan ketika kita berinteraksi dengan teman-teman kita yang Down syndrome ini? Apa yang Iya. harus diperhatikan? Ya, Monggo. mungkin bisa minta bantuan ke slide 23 aja yang punya saya. Jadi Ya, kalau yang lain-lain ini punya dokter dan lain-lain tadi psikolog, yang punya ya saya monggo, cuma monggo. satu slide saja. 23 di halaman 23. Ya, ini kan kondisi-kondisi dia interaksi sosial dan seterusnya. Tadi sudah saya bilang istilahnya medis sekali. Nah, ini nanti pun bisa kembali lagi ke sini. Tapi supaya saya ada panduannya. Jadi secara intelektual pola pikirnya. Nah, untuk itu saya mencoba aja sok tahu ini ya, membutuhkan penanganannya adalah membutuhkan pakar yang kompeten. Maksud saya tadi misalnya dia itu di sekolah, itu pastilah kita membutuhkan guru-guru atau tenaga pendidikan yang kompeten ya, yang tahu betul bahwa ini adalah Down syndrome, delay-nya ada di sini, karena nanti Down syndrome juga macam-macam. Kemudian misalnya dari perilakunya dia, itu juga nanti ada psikolognya atau bahkan mungkin psikiaternya, semacam itu Mas Tio. Jadi yang penting itu bisa menyadari bahwa mereka punya hambatan intelektual, artinya kalau bicara mungkin kita harus pelan-pelan dan top jelas ya, artikulasinya jelas, kemudian mungkin satu topik saja. Jadi misalnya kalau sekarang anak saya alhamdulillah saya menyuruh dengan lima kegiatan pun dia langsung bisa. Dulu sulit sekali ya. Misalnya ambilkan minum, itu dia bisa, dia pahami dulu ambil itu apa, minum itu apa gitu kan. Nah, itu dengan latihan tentu saja. Tapi sekarang sudah bisa, tolong ambilkan mama ya, karena dia berbahasa Inggris. Jadi saya kadang, could you please just take me drink water, juice. Nah itu air pun macam-macam itu dia oke, Mom. Nah dia bisa. Nah itu saya tidak otomatis bisa melatih dia seperti itu, tapi juga ada bantuan dari psikolog, dari dokter. Nah, kemudian anak-anak Down syndrome ini ya, saya mengacu ke anak saya dan juga beberapa anak-anak di komunitas kami, Potats itu, kalau saya boleh bilang itu pikirannya linear, satu aja, nggak bisa bercabang banyak gitu. Jadi ketika dia diajari untuk kalau ada air di tengah jalan, jangan loncat kalau kamu tidak bisa, tapi kamu muter gitu. Nah dia akan seterusnya bilang melakukan muter gitu, memuteri air itu, menghindari rintangan itu seperti itu. Tapi kalau diajarinya nanti loncat, dia akan itu loncat. Walaupun mungkin pernah melihat ada orang mengitari, dia tidak bisa sampai ke sana. Jadi apa yang diajarkan itu yang dia lakukan. Makanya dia hanya bisa melihat dari contoh. Kita mencontohkan yang baik-baik, dia juga akan mengikuti. Ya, semacam itu. Itu untuk intelektualnya. Jadi pola pikir dia sederhana sekali, sangat-sangat sederhana. Ya, tapi jujur. Itu yang saya bisa boleh katakan jujur. Apa yang dia lakukan betul. Cuma karena mungkin ada hambatan kedua, komunikasi, ya, terutama untuk anak saya ini kan campur dia Inggris dan Indonesia, padahal cadel, karena dulu saya tidak ikut terapi bicara, ya, tidak mengikutkan dia. Nah itu bisa terjadi miskomunikasi. Nah itu sehingga harus ada penerjemah tanda petik, biasanya pendampingnya gitu. Nah saya tidak ingin anak saya selalu ada pendamping, sehingga dia punya cara berkomunikasi dengan, kalau orang tidak jelas dia melakukan gerakan tangan. Misalnya dia bilang ding gitu, semua orang apa, kamu ngomong apa gitu kan, yang satu berbahasa Indonesia, dia akan begini, ding, oh drink maksudnya gitu. Kalau misalnya apa, jadi dia selalu menggunakan itu. Nah itu salah satu cara. Nah itu pun tadi dengan pendamping yang handal tadi, penanganannya saya ikut tadi seperti bahasa isyarat, tapi bukan isyarat yang umum untuk tunawicara ya, atau tunarungu, tapi bahasa isyarat untuk kami berkomunikasi.
Nah, semacam itu. Kemudian yang untuk interaksi sosialnya itu kalau dia anak-anak seperti anak Down syndrome ini, maaf, kadang-kadang ada yang menyebut indigo atau punya apa namanya, kita bisa bilang imaginary Make friends sense atau mungkin ya. ya Ya, semacam ya. itu. Tapi seperti Mirza, anak saya itu ya banyak juga yang bilang ya, ahli di dunia itu bilang dia bisa melihat. Nah, melihat yang tidak kelihatan ya, di yang alam gaibnya lah gitu. Saya ya antara percaya dan tidak, tapi yang saya lihat dari kecil ketika dia memasuki sebuah ruangan dia pasti akan semacam terkejut dulu, tengok kiri kanan, kemudian kalau dia berani dia maju, kalau dia senyum, kalau tidak dia akan menunduk, kemudian melingkar pergi atau dia mundur gitu. Nah, sering saya tanya ada apa gitu, dia bilang ada di sana ada orang, di sana ada. Nah, semacam itu. Kebanyakan orang tua tidak paham sehingga ketika kecil dia takut masuk di satu rumah misalnya, tapi diseret-seret, bahkan maaf disamblek, ini ayo masuk ke rumah eyang kok nggak mau misalnya, semacam itu. Padahal sebetulnya karena melihat sesuatu yang mungkin kita tidak bisa melihat. Nah, untuk itu misalnya di sebuah ruangan itu saya tidak tahu ya untuk yang lain-lain, tapi untuk yang anak saya karena dia bisa menyesuaikan diri, dia nyaman-nyaman saja, asal suasananya nyaman dia bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi. Tapi begitu dia sudah merasa di situ ada tadi ya semacam teman yang tidak kelihatan itu, dia tidak betah dan minta pergi gitu. Sehingga pernah ada mahasiswa apa namanya arsitek itu datang ke Potats, komunitas kami, dia mau meneliti, saya bilang apa maksudnya. Ternyata dia mencoba melihat anak Down syndrome ini ada kaitannya juga dengan suasana ruangan, misalnya dari warna tembok, apa ya, bentuk shape ruangannya semacam itu. Jadi kalau saya dari sudut yang dia melihat sesuatu yang tidak kelihatan, tapi dari sudut mungkin ilmu-ilmu bangunan itu bisa diatasi dengan misalnya warna atau bentuk bangunan. Artinya misalnya dia mau diajak ke dokter, gitu kan? Mungkin kondisinya masuk ke ruang dokter di mana banyak alat-alat bisa takut. Tapi pengalaman kami ketika di luar itu ruang dokter anak itu sangat menyenangkan, nggak kelihatan seperti ruangan rumah sakit, sehingga anak Down syndrome tadi bisa apa namanya senang berinteraksi dengan dokternya, itu juga tidak ada ketakutan atau tidak ada masalah. Semacam itu mungkin sementara, Ya, Mas. iya, terima kasih Bu Kiki. Ini luar biasa, insightful sekali. Saya juga belajar banyak. Bu, ya tadi menarik ya. Artinya ketika kita berkomunikasi dengan teman-teman yang memiliki Down syndrome itu nggak bisa multitasking, gampangnya bahasanya seperti itu. Tapi mungkin satu persatu Gitu. dikomunikasikan dengan baik gitu ya. Iya, Dan apa? Tadi juga menarik. Saya mencatat bahwa ruangan dokter itu bisa didesain dengan menyenangkan. iya, Karena ini dalam konteks peradilan biasanya punya ruang relaksasi, berarti itu juga harus didesain dengan menyenangkan. Nah, pertanyaan saya berikutnya Bu, ini masih soal cara berinteraksi. Apakah teman-teman kita yang Down syndrome ini harus selalu gitu ditemani oleh pendamping, atau justru sebetulnya teman-teman ini juga bisa beraktivitas secara mandiri juga nih? Nah, ini pengalaman Bu Kiki sangat luar biasa. Ya. iya. Kalau untuk beraktivitas sehari-hari yang apa ya, yang wajar-wajar saja itu tidak perlu pendamping. Untuk pengalaman saya ya, karena memang Mirza itu saya didik, karena saya paham Mirza, kondisi Mirza itu setelah 5,5 tahun baru tahu kalau oh Down syndrome itu seperti ini dan seterusnya. Kemudian saya beruntung karena tinggal di luar ya, bukan di Indonesia, di mana program kemudian baik program pendidikan medis dan seterusnya sudah bagus, saya terapkan sehingga dia bisa mandiri. Nah, kalau contoh seperti Mirza itu dibiarkan sendiri bisa dia, tapi yang wajar, yang masih situasi normal, Mas, misalnya
tolong Mirza, just please go to the next door, just give this pen to Bual misalnya gitu. Saya minta tolong dia untuk mengembalikan panci ke tetangga. Gitu. Oke, Mam, dia pergi, dia naik sepedanya, kemudian dia serahkan, terus dia pulang. Terus saya tanya, what did Bual say? Apa Bual ngomong apa? Thank you, gitu aja. Jadi masih bisa, tetapi kalau untuk hal-hal yang serius, misalnya membicarakan program, misalnya di sekolahan ya dengan ibu guru, bapak gurunya gitu, membicarakan programnya mau ngambil apa nih, Mas Mirza, mau ambil lukis, apa mau ambil nyanyi, gitu bisa dia menyampaikan pendapatnya, tetapi kan pengambilan keputusannya itu jangka pendek aja, tidak kemudian kenapa ya saya mengambil menyanyi daripada nari gitu, anak-anak Down syndrome tidak bisa itu. Nah itu kan butuh penanganan, misalnya dia kemudian pulang, Mam, I go for dance gitu kan, misalnya aku udah milih dance, nah, mungkin saya komplain gitu kan karena dia bakatnya nyanyi, oh kamu harusnya nyanyi dan seterusnya, dan mungkin saya punya pemikiran, wah kalau nyanyi nanti misalnya ya ini, oh menjadi penyanyi top mendapat uang misalnya, dia tidak berpikir sampai ke situ. Anak-anak itu cukup parsial, apa yang dihadapi itu dia pilih semacam itu. Kira-kira ya Bu, berarti untuk hal-hal yang sifatnya agak kompleks gitu ya, teman-teman kita ini perlu mendapatkan pendampingan atau asistensi gitu ya untuk mengakomodasi kebutuhannya gitu. Kalau hal-hal yang sederhana mungkin masih bisa seperti yang kita beri tadi. Ya, oke. Saya masuk ke pertanyaan berikutnya, Bu. Kalau begitu, apa yang dibutuhkan oleh teman-teman dengan Down syndrome ini? Fasilitas ya, konteksnya fasilitas atau infrastruktur seperti apa yang dibutuhkan oleh teman-teman dengan Down syndrome yang harus disediakan untuk mengakomodasi kebutuhannya. Gitu, Bu. Ya, kalau dia tidak ganda dalam artian maaf ya, selain Down syndrome ada kebutuhan fisik ya, misalnya dari jalan nggak bisa, kalau dia harus pakai kursi roda misalnya, nah itu pastilah fasilitas yang dibutuhkan adalah dia menggunakan kursi rodanya itu. Tapi selama tidak, dan selama tadi kan ada kondisinya, ada yang mild, moderate, sama severe ya, ada yang kondisinya ringan, kemudian sedang dan berat. Nah kalau yang untuk bicara yang ringan itu fasilitasnya asal dia nyaman saja, misalnya di sekolah gitu ya, berarti ada meja untuk duduk, kursi untuk duduk, ada meja untuk menulis, semacam itu. Kemudian biasanya suara-suara yang sangat keras itu tidak bisa atau tidak mau ya, walaupun Mirza termasuk yang bisa mentolerir segala macam kondisi sekarang ini ya, karena dia sudah semakin dewasa, tapi masih sama. Mohon maaf kalau ada azan masjid itu dia paling katanya, loh kenapa azan kok kamu begitu, that's too loud mom, katanya terlalu keras gitu. Tapi makanya dia kalau misalnya diajak ke masjid dulu ya sebelum pandemi itu, memilih yang sudah selesai komat dan lain-lainnya begitu sih, karena tidak bisa menerima suara keras atau bisingnya itu. Tapi saya kira itu juga beda-beda ya dengan anak Down syndrome yang lain, mungkin dengan latihan dan sebagainya. Saya kira itu aja, yang penting dia nyaman. Yang penting lagi, kalau menurut saya yang paling penting adalah penerimaan dari orang yang ada di ruangan itu. Karena mohon maaf ya, kalau mau dibilang tadi indigo atau punya indera keenam, kalau kita juga punya tapi mereka lebih peka, ketika dia tidak diterima, misalnya dia kok rupanya kayak ngono, maaf ya saya pakai bahasa Jawa, kok ilatnya melet-melet ya misalnya, hanya membatin saja orang tersebut dia sudah merasa, dan itu langsung dia akan withdraw menarik diri gitu, jadi kayak oke, dia nggak suka sama saya atau dia tidak menerima. Nah untuk Mirza saya bisa tahu sekali, ketika dia hai halo ramah begitu, dia langsung berteman begitu bisa, tapi ketika dia merasa nggak nyaman, dia hanya akan sangat sopan sekali berbalik, makasih, ditanya namanya siapa, makasih, jawabnya coba gitu. Tidak kemudian kalau ditanya namanya siapa, Mirza, terus dia cerita I like dance, I have girlfriend, nah dia akan terbuka gitu. Jadi saya kira pekanya itu sama hampir semua anak Down syndrome, sehingga bukan hanya fasilitas tapi ya suasana atau orang-orang yang mendukung di situ begitu.
Oke, ya, terima kasih Bu Kiki atas apa namanya penjelasannya yang cukup detail. Nanti kalau apa namanya Bapak Ibu di pengadilan punya pertanyaan nanti boleh ditanyakan di sesi tanya jawab. Kita pause dulu, Bu Kiki. Ya, boleh Ya, saya, maaf, satu ya, lagi saja, oke, oke, slide yang silakan. terakhir. Iya, Slide silakan, yang silakan, terakhir. silakan. Nah, ini sering saya sampaikan kepada teman-teman komunitas, kan banyak yang galau. Saya tuh kayak psikolog deh, banyak yang nelpon, ada yang baru lahir tuh nelpon, itu bayinya saya tinggal, itu suami saya meninggalkan saya, dan seterusnya. Maka saya punya slogan seperti ini, saya bilang, dah syukuri hidup kita karena apa yang dianugerahkan pada kita itu pilihan yang paling adil, serta adil. Siapa yang memilihkan? Ya yang maha adil di sana itu. Jadi nggak usah kok dia dapat itu, saya kok enggak, dan seterusnya. Itu saja yang menjadi slogan kami selama ini, sehingga kami merasa lebih kuat ya, walaupun sampai sekarang PR kami masih banyak, stigma-stigma negatif itu masih ada, terutama di pekerjaan nih masih belum ada yang mau menerima. Makanya program Potat selanjutnya itu adalah mewadahi yang sudah lulus SMA ini untuk bisa bekerja atau mencari, kita menciptakan pekerjaan untuk mereka. Saya kira itu. Iya, Terima kasih. iya, terima kasih. Mungkin kita pause dulu, tapi luar biasa presentasinya Bu Kiki. Saya belajar di malah putranya bisa berbahasa Inggris dengan baik ya. Saya nggak bisa nih. Luar biasa. Jadi artinya memang dengan dukungan yang layak ya, teman-teman dengan Down syndrome ini juga bisa didukung gitu ya. Bisa Betul sekali. dioptimalkan potensinya mungkin bahasa yang Betul lebih tepat sekali, gitu. Mas. Ya. Ya, sekarang saya mungkin ke Bu Maya. Halo Bu Maya. Halo Bu Maya. Iya Mas Tio. Iya, oke. Ya. Halo, iya Mas. Iya, iya. Oke, terima kasih Bu Maya. Iya. Sekarang saya mungkin ke Bu Maya. Bu Maya, Sama-sama. Bu Maya ingin menampilkan PowerPoint kah atau tidak? Kalau Iya Mas, ada. oke, oke, mau ditampil. Izin ya Mas ya. Oh ya, ya. Dijadikan co-host ya mungkin ya. Bisa ya. Sudah Oke. Mas. Sudah ya. Ini sudah Oke. Mas, sudah. Oke. Oke, oke, oke. Ya, ini mungkin ya, tapi mungkin konsepnya seperti yang apa? Seperti Bu Kiki tadi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan saja. Nanti kalau Bu Maya ingin merefer atau mengacu kepada slide yang dibuat, silahkan gitu ya. Silahkan ditampilkan nggak Sebentar ya apa-apa, Mas, gitu tapi dulu. Oh ya, ya, sebentar ya Mas. ya. Silahkan ditampilkan nggak apa-apa, tapi kita lebih santai saja, lebih diskusi seperti tadi saja, gitu. Ya, Iya, siap. Bu Maya, mungkin Bu Maya, pertanyaan pertama saya hampir sama. Sebetulnya teman-teman disabilitas intelektual itu kondisinya seperti apa sih? Atau mungkin juga lebih spesifik ke putra dan putrinya Bu Maya ini bagaimana gitu kondisinya? Hambatan apa yang dialami gitu dan lain sebagainya. Silakan Bu Maya. Ya, baik. Sebelumnya saya juga ada sedikit ralat, Mas. Untuk usia anak saya yang pertama, yang perempuan, itu 23 tahun. Tadi Oke, saya, ya tadi saya 21 tahun, jadi yang benar 23 tahun. oke, Kalau berbicara anak-anak saya, itu kan disabilitas, intelektual, jadi disabilitasnya difabel gerahita. Kalau saya tadi banyak mendengar cerita dari Bu Kiki, sebenarnya itu kurang lebihnya itu sama, Mas. Jadi karena kan sama-sama disabilitas intelektual ya. Cuman anak saya kan gerahita. Jadi memang mereka itu dalam perkembangannya itu mereka juga mengalami delay development, slow learner, seperti itu. Kami juga difabel gerahita juga ada tingkatannya, jadi ada yang dari yang ringan, sedang, sampai yang berat. Kalau anak saya sendiri yang nomor 1 itu dia difabel gerahitanya ringan. Yang nomor 2 itu difabel gerahitanya sedang. Jadi kalau yang adiknya yang sedang itu dia hambatannya yang sampai saat ini itu bicara. Jadi masih kesulitan untuk berbicara secara jelas gitu. Jadi memang dulu ada terapi, dia mengikuti terapi bicara. Tapi dengan perkembangannya, alhamdulillah dua-duanya juga sudah menunjukkan perkembangan yang luar biasa.
Dan saya sangat setuju juga dengan tadi pendapat dari Bu Kiki bahwa kita tidak akan pernah tahu gitu ya kalau misalnya kita ini nanti diberi anak gitu ya, kondisi anak kita bagaimana. Jelas pasti harapan semua orang tua ingin anaknya sehat gitu kan. Dan kalaupun memang kita diberikan anak-anak istimewa, saya yakin itu semua sudah yang terbaik. Jadi kalau bagi saya sangat setuju. Memang dari setiap saya berbicara dengan teman-teman, dengan komunitas kami, itu memang yang nomor satu itu memang harus kita bisa menerima dulu. Karena kalau kita sudah bisa menerima, itu nanti insya Allah ke depannya apapun yang kita ingin kerjakan atau lakukan untuk anak-anak kita itu nanti mudah-mudahan dipermudah gitu Mas. Jadi kalau kurang lebihnya seperti tadi Bu Kiki juga sudah jelaskan itu bahwa anak difabel Geraita yaitu tadi Mas jadi slow learner juga, delay development, dalam tumbuh kembangnya juga kadang mereka mengalami hambatan. Anak saya dua-duanya itu yang nomor satu baru bisa berjalan di usia 3 tahun lebih, hampir 4 tahun. Kalau yang adiknya malah 4 tahun lebih baru bisa berjalan. Itu mungkin itu Mas. Ya, terima kasih Bu Maya. Iya, menarik ya presentasinya. Berarti teman-teman dengan disabilitas intelektual ini juga ragamnya cukup beragam ya. Ada yang sedang, Iya, berat, dan ringan. Nah, itu perbedaan spesifiknya seperti apa Bu Maya? Jadi mungkin biar ini ya, Bapak Ibu di sini yang menjadi audiens juga punya pemahaman yang lebih. Hambatan iya, spesifiknya lebih apa? Kalau yang ringan itu kondisinya, lalu hambatannya itu kayak apa gitu? Yang berat kayak apa? Yang sedang kayak apa? Gitu. Mungkin bisa iya. dijelaskan nih. Iya baik Mas. Kalau anak saya yang nomor satu itu kan dia difabel grahitanya ringan. Jadi anak saya itu bisa membaca, menulis seperti itu Mas. Jadi dia mampu latih dan mampu didik gitu. Biasanya kalau terus yang nomor dua itu grahitanya sedang. Jadi dia masih belum bisa membaca, menulis bisa. Jadi dia lebih banyak untuk apa ya kalau bahasa ininya meniru gitu loh Mas. Tapi kalau dia huruf angka dia hafal dia tahu gitu kan. Tapi menyusun kata atau kalimat dengan dia sendiri itu tidak bisa. Jadi butuh bantuan kita. Makanya kalau misalnya kayak ujian di sekolah, anak saya yang nomor 2 itu soal-soal ujiannya atau ulangannya itu lebih banyak yang seperti multiple choice, jadi pilihan gitu. Karena memang kalau yang sedang itu kadang banyak gitu ya, bukan kadang jadi banyak spesifikasinya yang mereka belum bisa baca, mungkin menulis bisa tadi tapi tidak semua seperti itu. Jadi mungkin hanya bisa mampu didik seperti itu. Jadi kalau yang kemudian grahita berat itu mereka belum bisa baca, menulis, bahkan untuk didik gitu. Jadi masih banyak juga anak difabel grahita yang mungkin untuk misalnya toilet training, untuk kebutuhan pribadinya dia itu juga masih banyak yang belum mereka bisa gitu Mas. Jadi mengapa kalau dari anak-anak saya yang pertama kali saya ajarkan pada saat mereka tumbuh kembang itu memang untuk lebih kepada kebutuhan mereka sendiri gitu. Karena jujur saya apa ya istilahnya karena usia kita tidak pernah tahu gitu ya. Paling tidak kita nanti kalau misalnya nanti ini anak-anak sudah mandirinya dapat gitu Mas. Jadi makanya kenapa di saat mereka kemudian ini saya ajarkan yang pertama kali untuk toilet training, misalnya untuk kebutuhan pribadi mereka, misalnya memakai baju, terus mengambil makan sendiri, kemudian ya seperti yang pekerjaan-pekerjaan yang sederhana dulu, seperti itu, Mas. Ya, menarik Bu Maya. Maaf. Apa namanya? Ya, Artinya hambatannya juga cukup beragam ya antara teman-teman yang ya, punya hambatan intelektual berat, ringan, dan sedang ini cukup beragam. Dan pertanyaan saya berikutnya Bu, kalau tadi kita bicara soal hambatannya, lalu sistem dukungan atau akomodasi yang tepat seperti apa yang bisa diberikan
untuk mengakomodasi teman-teman dengan disabilitas intelektual atau difabel intelektual ini. Gitu. Monggo, Bu Maya. Kalau untuk cara tadi maaf cara berinteraksi ya Mas. Akomodasi mungkin Bu, akomodasi Oh, sistem dukungan gitu. Dukungan seperti apa yang apa namanya ya bisa mengakomodasi kebutuhan teman-teman kita yang memiliki disabilitas intelektual ini. Gitu. Monggo. Ya. oh ya. Kalau saya sih lebih kepada tadi seperti jadi karena kita ini ya apa namanya sama-sama disabilitasnya itu intelektual ya tadi ya Bu Kiki. Jadi kita sama-sama disabilitas intelektual. Bedanya saya disabilitasnya Grahita, kalau Bu Kiki Down syndrome. Jadi kalau saya sih lebih kepada apa ya dukungannya itu lebih kepada kadang kan anak-anak Grahita ini juga dia sama ya untuk interaksi ke sosial masyarakat itu juga kadang kalau apa ya anak-anak saya itu anak Grahita itu juga anak yang tulus, maksudnya dia itu tidak melihat orang itu semua baik gitu. Sebelum kita menyampaikan gitu kan, melihat orang tuh baik, terus kemudian misalnya membedakan yang benar dan salah, itu mereka juga kadang belum tentu bisa, Mas. Jadi saya lebih kepada apa ya memberikan dukungan itu juga secara lebih banyak ke faktor lebih ke hati gitu loh Mas. Jadi memang dengan anak-anak difabel Bright, mungkin anak-anak difabel yang lain pun sama. Jadi lebih penerimaan, bisa menerima keadaan mereka gitu kan, kelebihan dan kekurangannya gitu kan gitu. Jadi lebih kepada apa ya? Mendukung atau memberikan tempat dan waktu yang nyaman juga untuk mereka bisa berinteraksi. Seperti itu Mas Tio. Iya, iya. Ya, kalau begitu saya akan masuk ke pertanyaan berikutnya, Bu. Ini nyambung juga sebetulnya, karena tadi kalau bicara kita soal sistem dukungan, selanjutnya etika atau cara berinteraksi yang tepat seperti apa gitu ya, yang harus diperhatikan ketika kita bertemu atau berinteraksi dengan teman-teman disabilitas intelektual. Nah, silakan, Bu Maya. Ya, ini beberapa poin ya Mas, ini cara berinteraksinya itu yaitu menggunakan kalimat yang sederhana. Kemudian karena mereka memang tidak bisa dengan kata-kata yang mungkin sifatnya terlalu ini ya. Kalau saya bilang sih sama anak-anak saya bahasa yang terlalu tingkat tinggi itu mereka tidak akan bisa atau tidak mudah untuk memahami. Jadi menggunakan kalimat dan bahasa yang memang sangat sederhana Mas gitu. Sebagai contoh misalnya itu saya pernah mengajak anak saya itu ke bank gitu kan. Pada saat di bank kan kadang kita apa itu petugas itu waktu itu kami ke customer service itu kan menanyakan karena kan memang rekeningnya ada yang atas nama anak saya. Itu customer service-nya menanyakan Mbak, nama ibu kandung siapa gitu kan? Dah dia menjawab masih agak bingung dan saya bisa menangkap gitu anak saya kan. Saya bilang cuman maksudnya mbaknya ibu kandung itu mama, orang tuanya kakak. Jadi memang benar-benar harus menggunakan kalimat yang sederhana. Setelah itu dia jadi baru menjawab, oh nama mama saya Vianti Mayasari, seperti itu. Jadi memang benar-benar harus ini yang dia ngerti gitu Mas. Biasanya juga kadang saya akhirnya menggunakan bahasa ibu gitu kan yang biasa kita pakai sehari-hari seperti itu cara berinteraksinya. Jadi kadang kalau misalnya berbicara dengan apa itu namanya masyarakat yang lain itu memang saya yang akhirnya menjadi jubirnya juga gitu Mas. Setelah sebelumnya saya memberitahu bahwa anak saya berkebutuhan khusus difabel Grahita. Terus yang ada lagi cara berinteraksinya juga harus apa tuh dengan sabar Mas. Itu sabar memang juga ya ini mungkin ini ya istilahnya karena kalau kitanya buru-buru atau apa mereka nggak akan bisa malah menangkap gitu.
Terus kemudian berulang-ulang gitu ya. Tadi Bu Kiki juga menyebutkan dan itu sangat benar Bu. Maksudnya memang kalau anak-anak difabel itu memang terutama difabel grahita juga itu mereka tidak bisa multitasking, itu tidak bisa. Jadi jika kita meminta atau memohon bantuan dengan anak gitu, saya selalu yaitu tadi berulang-ulang, juga sering mengingatkan gitu. Jadi nggak bisa misalnya kita misalnya kakak, mama minta tolong misalnya ya membersihkan misalnya nyapu lantai gitu kan, nanti setelah kamu nyapu lantai kamu ini ya gini, nggak bisa Mas. Jadi harus satu dulu selesaikan, misalnya oh setelah habis menyapu lantai yuk ikut mama bantuin ini gitu. Terus kemudian juga harus pelan-pelan juga dalam berinteraksinya. Dan itu mungkin beberapa poin ya Mas yang mungkin juga tidak hanya untuk saya, untuk mereka berinteraksi kepada lingkungan sosial, memang seperti itu anak grahita. Jadi menggunakan kalimat yang sederhana, sabar, terus kemudian berulang-ulang, kemudian memang harus pelan-pelan dalam berinteraksi. Seperti yang tadi Bu Kiki sempat sampaikan juga bahwa artikulasi itu juga harus jelas. Seperti itu Mas Tio, maaf. Oh iya, menarik juga sebetulnya sama sebetulnya ya yang disampaikan oleh Bu Kiki tadi. Artinya Iya. kita harus menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin untuk mengakomodasi teman-teman kita. Dan tadi menarik juga ditambahkan Bu Maya, artikulasinya harus jelas untuk membantu teman-teman kita ini lebih memahami situasi dan lain sebagainya. Kalau begitu Bu Maya, saya masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa sebetulnya infrastruktur atau fasilitas yang dibutuhkan oleh teman-teman dengan disabilitas intelektual? Ada nggak sih sebetulnya kalau ngomongin fasilitas atau infrastruktur yang dibutuhkan oleh teman-teman kita ini? Misalnya panduan atau brosur atau apapun yang bahasanya lebih sederhana atau tulisan dengan bahasa yang lebih sederhana atau apa aja nih Bu sebetulnya? Oh ya, kalau misalnya berbicara untuk ini ya fasilitas publik gitu kan ya, memang kalau untuk anak-anak grahita itu jelas juga mungkin mereka misalnya pergi ke layanan publik seperti contohnya beberapa waktu yang lalu itu juga suatu istilahnya kebanggaan juga buat saya gitu ya, bisa bersama Sabda saya bisa dipercaya untuk ikut turut serta waktu itu mengenai untuk aksesibilitasnya di beberapa pengadilan gitu kan. Itu kalau untuk kayak seperti papan informasi seperti itu, kalau untuk bagi anak saya yang nomor 1 ini dia bisa membaca. Jadi hanya sekedar membaca gitu kan, jadi udah jelas, sudah bagus semuanya gitu kan. Cuman memang mungkin kalau untuk anak grahita tidak hanya dia membaca kalimatnya aja, tetapi kemudian kita juga harus menjelaskan gitu. Misalnya ada papan informasi gitu kan yang oh ini seperti ini, misalnya toilet, oh toilet ke sini gitu. Kalau yang mudah-mudah memang bisa dia cukup mengerti gitu Mas. Jadi memang kalau misalnya untuk sarana ya misalnya ini memang harus yang itu tadi balik memang kita orang tuanya ini yang harus selalu mendampingi karena kita memang menjadi jubir gitu Mas. Ya berarti teman-teman dengan disabilitas intelektual ini perlu pendamping gitu ya dalam hal-hal yang sifatnya kompleks gitu ya, agak gitu iya. Nah pendampingnya ini apakah kemudian harus orang-orang yang yang memang biasa setiap hari mendampingi atau mungkin bisa saja orang lain gitu Bu? Gini Mas, kalau untuk di keluarga mungkin gini ya, kalau dari ruang lingkup yang terkecil misalnya seperti keluarga itu karena kita sudah tahu keseharian mereka juga sudah ini ya namanya keluarga ya, jadi mereka akan bisa lebih kita kayak tadi Bu Kiki, jadi kita udah lebih ini dah, maksudnya nggak khawatir gitu kan, gitu seperti itu. Tetapi memang di saat kemudian mereka
keluar, misalnya ke lingkungan sosial masyarakat, seperti itu memang masih butuh pendamping. Walaupun usia anak saya ini 23 tahun, Mas, gitu kan. Ya. Itu juga kalau kemana-mana itu, jadi saya sama dia itu seperti satu paket gitu loh. Iya, Karena iya, memang iya. terkadang, ya, jadi kalau misalnya, apa ya, kayak anak saya sendiri misalnya ya, kalau pergi, kan gini, jadi anak saya juga, maaf, yang nomor 1 kan dia juga penderita diabetes mellitus. Jadi, Wow, ya. diabetes ya tipe 1 dengan penggunaan insulin gitu kan. Ya. Jadi dengan kondisinya seperti itu, jelas kalau untuk ke lingkungan yang lebih besar, itu dia masih memang sangat, dan saya masih apa ya, mungkin rasa khawatir saya ini karena memang dia juga memang masih belum ini, anaknya itu kalau sama orang juga sebenarnya ramah, gampang bergaul gitu kan. Tetapi ya itu tadi, mereka semua melihat orang itu benar-benar tidak pernah melihat orang itu mungkin ada gimana, dilihatnya semua itu yang baik gitu. Jadi memang kenapa masih sangat membutuhkan pendampingan gitu. Jadi bahkan dari misalnya ada masalah pun seringkali saya juga membutuhkan misalnya pihak ketiga seperti psikolog, seperti itu, Mas. Itu. Oke. Berarti selain dukungan dari orang tua, ada dukungan pihak ketiga juga seperti psikolog Betul. tadi ya? Iya. Iya. Iya, ya, saya kira mungkin kita cukupkan sampai sini dulu diskusi saya dan juga Bu Kiki dan Bu Maya yang cukup mengasihkan. Saya belajar banyak sekali. Nah, mungkin saya ingin mempersilahkan gitu Bapak Ibu dari pengadilan di seluruh Indonesia yang hari ini menjadi audiens diskusi untuk memberikan pertanyaan kepada Bu Maya dan Bu Kiki. Kita masih punya waktu cukup panjang gitu, jadi silakan menyampaikan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. Kalau bisa mungkin bisa lewat mic saja, tapi kalau tidak lewat chat juga tidak apa-apa gitu. Nanti akan saya bantu menyampaikan ke Bu Maya dan Bu Kiki. Silakan Bapak Ibu. Oke. Ya, Mas Tio. Ya. Mungkin ada beberapa hal dari Ibu Kiki di Potat gitu ya, bisa Bu share pengalaman bagaimana sih sebenarnya kebutuhan teman-teman disabilitas di pengadilan. Misalnya kalau kita kan selalu pernah mendengar bahwa teman-teman intelektual ini kan menjadi pelaku ya, atau menjadi menjadi pelaku kejahatan misalnya gitu. Tapi apakah itu betul sih sebenarnya mereka bisa melakukan menjadi pelaku yang benar-benar, apakah ada pihak lain yang mempengaruhi ataukah bagaimana? Karena teman-teman itu kan sebenarnya kalau kita bicarakan monoton ya, aktivitasnya kan monoton dan tidak bisa berubah-ubah kalau memang itu juga bukan sebuah kebiasaan gitu dan segala macam. Nah, ada nggak sih sebenarnya teman-teman di Potat pengalaman teman-teman intelektual mengalami kekerasan ataukah mengalami menjadi pelaku dan segala macam, itu bisa sharing di situ sejauh mana pendampingannya itu, karena ini teman-teman pengadilan kan butuh fasilitas apa, kemudian butuh apa yang harus dilakukan kalau memang dia jadi pelaku atau menjadi korban dan segala macam. Mungkin itu Bu, silakan. Ya, monggo Bu Kiki bisa dibantu menjawab. Ya, oke, terima kasih Mas Miko tadi ya. Saya mau bilang untuk yang negatif dulu. Jadi sebagai korban, kalau sebagai korban bukan hanya di Potats ya, kebanyakan anak Down syndrome itu banyak sekali. Monggo dipersani di website itu di beberapa daerah bahkan tinggi dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka memang sangat rentan sekali. Mungkin kalau perso ya bisa diperhatikan wajah mereka itu kan sangat khas sekali ya. Sangat khas. Nama sebutan mereka aja sekarang Down syndrome karena penemunya adalah Profesor Dr. John Langdon Down yang nama belakangnya adalah Down. Sehingga namanya menjadi sangat khas sekali. Dan walaupun banyak orang Indonesia yang tidak tahu, dikira itu sindrom menurun, padahal itu sindrom Down nama penemunya. Nah, dulu sebutannya mongoloid.
Sekarang kan nggak boleh lagi ya. Itu loh yang wajahnya mongoloid kayak gitu. Karena memang memiliki wajah yang khas. Nah, karena kekhasan wajah tersebut, banyak orang yang sudah paham bahwa ini anak ini rentan. Kemudian tadi saya mungkin luput untuk menyampaikan secara karakter, anak Down syndrome ini penggembira, positive thinking. Jadi ketika saya bilang Mirzal bisa tahu atau anak Down syndrome itu bisa tahu hati orang dan sebagainya, itu kasualtif sekali ya, artinya. Tapi secara umum itu mereka positive thinking. Nah, baru ketika ada orang yang mungkin batin atau memperlakukan dengan bahasa tubuh yang tidak menerima, baru mereka merasa tidak nyaman. Itu ya. Jadi kalau jadi korban banyak. Dan tadi anak-anak Down syndrome ini kalau boleh saya bilang, selain positive thinking, dia tulus ya, kemudian penggembira. Juga setelah saya ada mengalami, bukan pendampingan ya, ada di keluarga Potats itu yang mengalami pelecehan seksual, saya baru tahu mereka itu no hard feeling. Jadi wes lah kayak gitu, artinya nggak ada rasa sakit hati, kemudian benci mengingat, kecuali sebentar iya, misalnya ya dia dapat perlakuan pelecehan seksual, saat itu juga mohon maaf sekali, just kondisinya sakit sekali, mungkin dia nangis, mungkin ketemu orang itu takut dan seterusnya. Tapi dengan berjalannya waktu dia bisa menerima lagi. Nah, makanya itulah yang kemudian kami di Potats ini sedang berupaya memberikan pemahaman pada orang tua itu, bisa perlakuannya menjadi berulang gitu pada si orang tersebut memperlakukan anak Down syndrome yang sudah dilecehkan tadi berulang, karena si anak kemudian sudah bisa menerima lagi. Mungkin lain ya kalau seperti kita, nauzubillah misalnya, ketika kita kena, nggak bakal ketemu orang itu lagi. Misalnya dia takut bercerita gitu ya. Nah itu yang kalau korban, jadi dia tadi itu tulus, kemudian positive thinking, sehingga kalau ketemu orang bisa percaya saja. Tetapi sekali lagi itu dari latihan. Jadi dari keluarga ke keluarga, dari anak ke anak memang kondisinya beda. Kalau tidak pernah dilatih, untuk ini adalah bahaya. Jangan bicara dengan orang asing. Itu saya dulu sangat sekali lagi saya bilang beruntung, karena ada paham do not talk to strangers. Itu pertama kali saya pahamkan, sehingga dia memang hati-hati, tidak langsung mau saja bicara dengan orang yang asing itu. Nah, kemudian itu ya, jadi dari sudut korban tuh kita malah sering Mas, karena sudah kelihatan dari fisik, ini anak ini rentan gitu. Sepandai apapun lah dia bisa bicara, bisa membaca, menulis gitu, tapi tadi karena secara intelektual ya, kognitifnya dia sangat terbatas, sehingga dia menjadi korban. Maaf ini Mirza, mohon maaf. Just I'm talking, okay? Ya, thank you. Just stay please. Oke, thank you Mirza. Mohon maaf. Ya di belakang. Itu. Nah, kalau untuk pelaku, betul sekali Mas Miko. Kalau memang betul dia melakukan sesuatu yang buruk, itu pasti adanya semacam tadi, dia melakukan sesuatu yang baik itu karena adanya pelatihan yang berulang-ulang. Nah, ketika dia melakukan sesuatu yang buruk, itu bisa juga karena ada tanda petik pelatihan, ya disuruh di ini, atau melihat contoh. Mohon maaf, yang terjadi ringan sekarang ini di grup kami itu misuh-misuh. Maaf, mungkin ini Indonesia bisa bahasa Jawa ya, mungkin misuh-misuh itu maki-maki. Ada yang mengeluh pada saya, Bu, ini kok sekarang adik jadi maki-maki ya Bu, ngomongnya jelek banget. Loh, kok bisa? Kan saya sudah 11 tahun ya menjadi ketua itu. Dulu kan manis sekali ya, terus apa penyebabnya? Nah, ternyata sudah bisa bergaul di luar. Nah, teman-temannya juga ngajari maki-maki tadi, ngomongnya jelek-jelek sekali. Nah, mengikuti itu, dan mungkin kemudian orang tua tidak pernah memperhatikan sekali, karena sibuk ya, nah sehingga tidak ada keseimbangan gitu. Kalau saya dulu ketika Mirza begitu sudah negatif, misalnya dia maki, saya tanya, where did you get that word? Gitu kan, dari mana kamu dapatnya itu? Dari TV. Oh, terus saya coba bagaimana untuk mencegah dia melihat TV yang seperti itu. Nah, semacam itu Mas Miko. Jadi kalau dia pelaku intensnya itu, kalau kita ya, atau niatnya itu
saya bilang nggak mungkin lah, karena mereka itu positif. Cuma ya tadi kalau disuruh satu, kemudian dilatih, kemudian dia minta tadi ya disuruh dilatih dan melihat contoh, bisa. Misalnya setiap hari di rumah dia dipukuli atau melihat anggota keluarga memukuli, dia bisa jadi pemukul begitu. Jadi kalau misalnya dia melihat ada uang dia mau mencuri itu tidak ya, mungkin kata mencuri pun nggak ada dalam pikiran mereka, karena cuma aku senang itu ambil. Nah tapi ketika kita latih, orang tua itu melatih terus, karena sekali lagi mereka bisa dilatih ya, jangan ambil yang bukan milikmu, itu bisa dia. Tapi tadi ya, sekali lagi ya, karena ada yang mild, moderate, dan severe tadi ya, ada yang ringan, sedang dan berat, Down syndrome, kondisi Down syndrome-nya. Jadi misalnya ada kok anak Down syndrome ambil, mohon maaf ya, kucing terus dipukulin, itu tidak, karena mereka penyayang pada dasarnya itu memang Allah memberikannya kekurangan di sana, tapi kelebihannya mereka penggembira, nggak ada rasa susahnya sama sekali. Udahlah apapun, dia nangis ya karena sakit misalnya, jatuh berdarah dia nangis, selesai habis itu. Nah, jadi kalau pelaku, dan mohon maaf saya juga belum searching banyak ya yang itu, karena memang searching saya sih kemarin itu karena pendampingan untuk sebagai korban, ya sama ya, di luar negeri juga saya 10 tahun di Australia, kemudian untuk diutus masalah Down syndrome ini baru ke India sebetulnya, tapi sudah saya sempat ke Singapura, Vietnam, lupa, New Zealand ya. Nah itu memang kebanyakan korban. Kalau pelaku itu karena mohon maaf mungkin ada kelainan, maaf ya, mental juga di dalamnya. Jadi selain dia Down syndrome, dia ada kondisi mental yang saya nggak tahu ya, mungkin apalah istilah medisnya itu, mungkin stres berat ya, karena setiap hari dipojokkan, dia dikurung, dia dipasung dan sebagainya. Mungkin ada pemberontakan semacam itu. Itu saja sih dari pengalaman saya. Bu, sekalian Bu, ada beberapa yang menarik di dalam diskusi ini. Kalau kita bisa, ini kita kan ini di teman-teman PN kan lagi menyiapkan akomodasi yang layak nih buat teman-teman disabilitas kalau berhadapan dengan hukum. Nah, apa sih sebenarnya yang harus disiapkan oleh PN kalau memang ada, ini mohon maaf ya, saya bukan menyudutkan, tapi ini terjadi juga gitu. Kalau ada pelaku, teman-teman dari teman-teman jadi pelaku kemudian harus disidangkan, apa sih fasilitas apa sih yang harus disediakan biar teman-teman juga tahu ada kekurangannya di mana, terus kemudian cara melayaninya bagaimana, kan semua punya harus dilayani dengan baik kan, seperti walaupun nanti kan pengesahannya di ruang sidang dan segala macam. Kira-kira apa sih Bu yang harus disiapkan oleh teman-teman PN? Ya. Kalau saya boleh tanya, berarti ini karena memang nyata ya, betulkah si pelaku itu Down syndrome, sudah didiagnosa Down syndrome? Itu dulu sih pertanyaan saya mungkin. Kalau pernah kejadian, saya baca di putusan di Pengadilan Negeri Malang kalau nggak salah, pernah itu kejadian itu ada Down syndrome, dia pelaku pencuri helm atau segala macam itu. Tapi saya belum baca. Kadang-kadang kan gini, aparat APH itu kan kadang-kadang hanya berbasis bukti ya. Ini yang jadi harus kita. Makanya dorongan kami memang sudah ada profil assessment sehingga mereka didata sejak awal apa hambatannya, kemudian kelakuan seperti apa, dan itu melibatkan teman-teman dari psikolog ataupun dari dari medis dan segala macam untuk mengetahui dia kenapa dan bagaimana, psikologisnya seperti apa dan bagaimana. Tetapi kan kalau ini kejadian sudah ada gitu ya, terus apa sih yang harus disiapkan oleh teman-teman PN untuk memfasilitasi kebutuhan teman-teman ini? Apakah butuh ada relaksasi, adakah ada segala macam, apakah pendampingan khusus dan seperti apa? Mungkin bisa diceritakan Bu, kira-kira apa sih yang bisa disupport oleh teman-teman PN? Ya, terima kasih, ini menjadi lebih jelas lagi. Berarti intinya kalau memang betul anak itu Down syndrome, kan tadi sudah dijelaskan karakteristiknya ya. Mungkin yang paling penting adalah pertama fasilitasnya adalah psikolog atau psikiater atau apalah yang untuk kondisi kejiwaannya dulu. Nah, kemudian yang pasti pendamping dia biasanya, misalnya orang tua atau caregiver-nya lah, saya nggak tahu, untuk menerjemahkan, karena
pastilah saya nggak tahu gimana proses pengadilan ya, tapi pasti kan ditanya apa sebabnya kamu mencuri. Mungkin dia nggak paham apa itu mencuri, malah tanya dia kan. Atau bahasa sederhananya, kok kamu ngambil helm ini, misalnya tadi kan harus pakai bahasa sederhana. Dia mungkin bisa bercerita apa sebabnya. Nah, jadi saya kok lebih banyak ke pendampingannya itu yang ke psikolog dan atau apa ya, psikolog psikiater atau apa gitu. Dan yang pasti mencari tahu, dia ditanya betul itu. Tapi memang ya betul, relaksasi tadi pasti kan saya sudah bilang, dia harus dibuat nyaman. Nyaman itu ya tadi suasananya tidak berisik, mungkin kalau dia tidak bisa berhadapan dengan orang asing, karena kadang ada yang apa ya bahasa Jawanya itu berot nggak mau gitu ya kalau banyak orang gitu kan, tantrum juga bisa itu ya. Nah jadi pertama dibuat nyaman dulu, kemudian dialog atau komunikasi. Mereka memang kesulitan komunikasi, kesulitan bicara maaf, tapi mereka bisa diajak komunikasi itu saja. Jadi misalnya bisa ditanyakan dulu, kamu tahu ini apa, ini helm, oke, ini helmnya siapa, dia bilang nggak tahu misalnya, berarti dia tidak tahu itu milik siapa. Mungkin sampai ke kenapa kamu ambil, nah misalnya dia cuma aku seneng, nah itu. Tapi sekali lagi Mas Miko, kita harus lihat anak itu kan, mohon maaf kalau anak itu memang sudah, maaf sekali lagi ya, brutal biasa berubah itu kan berarti ada latar belakangnya. Kenapa dia bisa berbuat begitu? Bisa jadi, dan sekali lagi anak ini jujur ya, misalnya dia tidak ada latar belakang brutal dan lain-lain, dia biasa-biasa fine-fine aja. Bisa jadi dia disuruh mengambil helm itu. Banyak kok yang disuruh ngemis, yang disuruh ini. Makanya tadi kan, apakah dia disuruh, tapi kalau intens dia ingin melakukan kejahatan, selama dia tidak pernah dididik untuk berbuat jahat, mohon maaf ya, saya bukan membela anak dan anak-anak komunitas saya, karena selama ini saya mendampingi ada yang dari lahir, bahkan dari perut itu bergabung, itu tidak ada. Adanya kasusnya itu yang tadilah misuh-misuh ya, kemudian mengambil punya temannya, itu kan mungkin ada kleptomani, yang itu pun bisa terjadi pada orang-orang yang tidak berkebutuhan khusus atau Down syndrome. Semacam itu Mas Miko. Jadi pendampingannya ya atau fasilitasnya ya pasti harus ada ahli, pakar psikolognya aja, nggak perlu pakar hukum pengacara gitu, malah nggak paham nanti dia jadi psikolog atau psikiatris atau ahli jiwa yang lain, yang atau pakar komunikasi malah, supaya bisa mengarahkan ini mau bicaranya seperti apa supaya bisa mancing dia menjawab. Nah semacam itu mungkin pendapat saya pribadi Mas Miko. Iya, oke. Terima kasih Bu Kiki. Tapi tadi saya mencatat juga ada yang menarik ya. Positive thinking ini bisa jadi satu hal yang positif, tetapi juga menjadi aspek kerentanan tersendiri juga ya bagi teman-teman disabilitas intelektual. Ya, kalau saya boleh menanggapi, justru itu saking positifnya anak kami. Sekarang kita bicara pelecehan seksual yang sudah dilakukan ya, baik yang dialami di sini maupun dari potats yang lain di Jawa Barat sana, dan dari yang bukan komunitas potats. Maaf, misalnya ini anggap aja fiktif ya, penjual dagangan keliling, dia karena dia sama mamahnya atau ibunya sudah biasa untuk berinteraksi di luar, beli tadinya beli, kemudian ini terus diajak, kemudian dilakukan pelecehan yang mungkin tidak membuat sakit, ya kembalikan, besok balik lagi begitu, sampai akhirnya ketika sakit dia nangis, orang tua kemudian bereaksi, memeriksa sana sini, kemudian ditanya, dia ngaku, ketika dia bicara itu pasti jujur. Kalau dia nggak bisa bicara, ya menunjuk misalnya gitu. Nah cuma permasalahannya kalau cuma nunjuk aja kan nggak bisa ya kalau dari sudut hukum ya. Nah jadi itu Mas, karena dia positive thinking. Nah nanti misalnya itu sudah sembuh rasa sakitnya atau galaunya, besok disapa lagi oleh pelaku itu ya mau lagi, karena selalu positive thinking gitu. Cuma kalau si pelaku itu sudah rasa nggak suka, malah anak itu mundur. Jadi dia lebih pembaca hati gitu, membaca bahasa tubuh, membaca mimik gitu. Wah ini orang ini udah nggak senang sama saya, malah selamat insya Allah anak ini. Tapi kalau dia bermanis-manis, memang ada tujuan itu, sering jadi korban. Begitu Mas.
Iya, iya, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu dari pengadilan ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Boleh lewat chat ataupun open mic. Eh, Mungkin bisa juga bercerita pengalaman kalau pernah menangani kasus yang berkaitan dengan teman-teman disabilitas intelektual atau Down syndrome gitu. Maaf Mas Dion, bisa saya Ya, ya. menambahkan Mas? Monggo, monggo Bu Maya. Iya, kalau ini misalnya anak ini difabel grahita ya Mas, misalnya ada yang mempunyai masalah, kemudian misalnya sampai ke lembaga hukum gitu ya, seperti pengadilan, itu mungkin juga ini ya, bisa juga disediakan seperti penyediaan ruang. Jadi penyediaan ruang sendiri itu nanti digunakan jika anak grahita yang mungkin berhadapan dengan hukum, itu mereka kan mungkin kadang ada tantrum itu loh Mas. Gitu. Jadi mungkin bisa juga di penyediaan ruangan di mana misalnya nanti ada anak-anak difabel yang berhadapan dengan hukum, misalnya mengalami tantrum, itu mereka sudah ada ruangan khusus yang supaya mereka bisa tenang gitu. Karena anak-anak kami itu kalau suasananya udah nyaman, tenang, itu mereka akan bisa lebih komunikatif seperti itu, Mas. Kemudian bisa juga seperti yang Bu Kiki tadi juga sampaikan, itu saya sangat setuju sekali juga yang mengenai pendampingan juga misalnya dari psikolog maupun mungkin psikiater gitu ya. Kemudian juga dampingan dari keluarga. Karena keluarga ini kan juga yang kami yang setiap hari ya, istilahnya sehari-hari gitu kan, yang mereka mendampingi gitu. Jadi mungkin bisa disediakan ruangan, kemudian juga tenaga pendamping bisa dari keluarga, psikolog, kemudian juga bisa dari misalnya gini, saya waktu yang diundang yang bersama-sama waktu itu ada di kalau tidak salah itu di Pengadilan Negeri Jogja, itu luar biasa, bahkan ada dari pegawai Pengadilan Negeri Jogja itu yang beliaunya ini juga sudah diberikan apa ya Mas, kayak seperti pelatihan gitu loh, pelatihan jika mungkin dalam perjalanan waktu itu nanti ada proses yang harus dihadapin anak-anak difabel. Jadi itu mereka punya pegawai gitu ya yang untuk kemudian seperti di training gitu Mas. Mungkin itu Mas Tio. Ya, ya ruang relaksasi berarti ya Bu Maya ya, mungkin Bisa ya, juga. Jadi paling tidak ya. Ya, karena teman-teman ini memiliki apa namanya kondisi tertentu yang menyebabkan mereka bisa tantrum gitu. Jadi, betul. iya, ruang relaksasi ini menjadi hal yang penting untuk disediakan di pengadilan-pengadilan ketika menghadirkan teman-teman disabilitas intelektual yang sedang berhadapan dengan hukum ya, entah posisinya sebagai apapun, bisa saksi korban, ataupun juga hal yang mungkin saja ini menjadi pelaku ya, seperti yang disampaikan Bu Kiki tadi, misalnya ada yang menyuruh atau bagaimana ya, kita itu harus diakses lebih lanjut. Bapak Ibu iya, silahkan, Mas, betul. ada yang ingin ditanyakan ini Bu Maya dan Bu Kiki. Mas Dio, ya. Sedikit mohon maaf ini saya ada Ya, beberapa monggo Pak Miko. Biar membantu teman-teman PN juga nanti, biar kalau teman-teman PN biar untuk memancing juga. Iya. Yang relaksasi dan kemudian ruang sidang yang nyaman itu bisa nggak sih sebenarnya, walaupun kita tahu bahwa usia kalender sama usia mental itu kan teman-teman kan agak berbeda ya. Dan itu kita pernah memahami, dan itu beberapa keputusan pernah dipakai dan segala macam. Misalnya usianya 24, ternyata usia mentalnya dia bisa usia 7 sampai 10 tahun dan segala macam seperti itulah gitu. Saya tidak tahu itu benar atau salah, tapi berapa kali kasus itu clear gitu di situ. Nah, ada ahli psikolog mengatakan seperti itu, sehingga
sebenarnya ruang sidang yang seperti apa sih kalau bayangannya biar anak itu bisa berkata jujur, terus kemudian ruang saksi seperti apa sih biar teman anak itu benar-benar saat tantrum benar-benar bisa nyaman dan seperti apa. Karena itu kan salah satu fasilitas yang harus disediakan oleh pengadilan ya. Kira-kira ada gambaran nggak? Misalnya kayak hampir bisa nggak sih disamakan dengan kayak ruang sidang anak, ada ruang relaksasinya seperti yang ya kayak teman bermain, tapi di situ bisa saling untuk berdiskusi, bisa menggali kasus atau seperti apa. Atau pada saat sidang itu kira-kira kalau teman-teman intelektual, sorry ya bicara intelektual ya Bu ya, kalau salah penyebutan saya mohon maaf ya, karena di dalam undang-undangnya mental dan intelektual dan segala macam itu. Apa namanya, sejauh mana, apakah teman-teman ini intelektual ini sebenarnya takut nggak sih orang yang pakai baju hitam dan segala macam, kemudian dia merasa minder, takut dan segala macam, akhirnya kan tantrum nih biasanya seperti itu. Nah, seperti apa sih sebenarnya yang bisa kita menggali secara positif? Saya bilang saya sepakat dengan kata-kata positif dan kejujuran dia seperti apa saat apa namanya bisa digali dalam perkara di pengadilan. Mungkin sharing seperti apa? Iya. Siapa ya? Mungkin siapa yang mau menjawab dulu ini? Bu Kiki atau Bu Maya? Bu Maya dulu aja nggak apa-apa deh. Bu Maya ya nggak apa-apa ya. Oke, monggo Bu Maya. Tadi udah Bu Kiki, sekarang Bu Maya, silakan. Iya, baik. Saya coba ya Mas Miko. Jadi kalau untuk anak disabilitas intelektual, kalau untuk anak saya difabel gerahita, suasana memang kan harus nyaman supaya mereka juga bisa apa ya, tidak merasa lebih tertekan gitu ya. Kalau kita bicara tentang untuk pengadilan gitu kan, entah itu sebagai korban, saksi ataupun sebagai pelaku, karena memang anak-anak kita kan rentan dimanfaatkan juga gitu kan. Halo, suara saya jelas ya Mas? Jelas Bu, jelas Bu. Halo. Ya, silakan dilanjutkan Bu Maya. Ya. Kemudian bisa juga mungkin untuk membangun kenyamanan gitu, itu bisa juga dari misalnya kan kalau ada kasus ya, misalnya yang masuk kemudian kasus itu ternyata dialami oleh anak-anak berkebutuhan khusus, itu mungkin kita juga dari awal itu kita memberikan informasi gitu kan, bahwa ini ada kasus anak-anak jadi kita sampaikan kepada seperti misalnya ya petugas-petugas pengadilan yang terkait, misalnya bapak atau ibu hakimnya, kemudian atau jaksanya gitu kan. Jadi nanti supaya juga mereka itu untuk kemudian berinteraksi atau berkomunikasi itu jadi bisa mengerti gitu Mas. Jadi dari awal itu untuk membangun mungkin suasana yang dia tidak merasa lebih tertekan, itu mungkin juga kita bisa memberikan informasi dari awal mengenai keadaan apa ya namanya yang anak-anak yang dihadapi ini, bahwa mereka berkebutuhan khusus seperti itu. Kalau ruangan suasananya juga selain pegawai-pegawai untuk di pengadilannya, juga mungkin untuk ruangannya jika memang tidak ada, maksudnya tidak bisa untuk ini lagi, mungkin karena bangunannya juga udah pakem ya Mas gitu, misalnya mau nambah ruangan mungkin tidak bisa, tetap aja di ruang persidangan yang ada, tapi memang pertama harus suasana dan informasi itu yang penting gitu. Jadi supaya suasananya itu kebangun lebih kondusif seperti itu, Mas. Mungkin itu ya dari saya. Iya. Oke, terima kasih Bu Maya atas jawabannya. Pak Miko ada mau disampaikan lagi? Yang ditanyakan lagi atau? Mungkin saya boleh menambahkan sedikit. Oh iya. Kita bagiin aja dulu. Kalau saya udah cukup Mas Mario. Oke. Ya, silakan Bu Kiki. Tambahkan sedikit untuk Mas Miko tadi ya. Mungkin yang dimaksud ruang relaksasi, kalau ini kan saya kembali ke anak-anak Down syndrome ya. Mungkin 3 hal aja sih. Misalnya dari sudut ruang sederhana itu seperti apa? Misalnya dari catnya nggak complicated, warna-warni banyak banget gitu, misalnya satu warna saja, juga nggak tahu saya yang lembutnya seperti apa, pasti di ruang sidang itu pasti sudah tahu semua itu. Kemudian untuk mebelnya atau alat-alat
perangkapan furniture semacam itu juga sederhana saja, nggak perlu kompleks. Ini yang untuk relaksasi ya, supaya si anak mau berinteraksi kan maksudnya. Nah kemudian buat suasananya itu familiar gitu aja. Misalnya kayak ruangan biasa. Kalau misalnya sudah ada di sana akan ada hakim, ada saksi, kemudian ada tertuduh dan sebagainya, itu mungkin terlalu kompleks ya untuk pikiran mereka gitu, untuk anak Down syndrome. Kemudian untuk petugasnya atau yang mau menanyakan itu dari pihak petugas, mungkin pakaiannya juga yang biasa sederhana. Misalnya kalau sudah pakai atribut-atribut itu, mereka pasti ini siapa ya kayak gitu. Jadi apalagi kalau sudah besar dan sudah biasa melihat informasi di TV, di YouTube itu, oh ini Pak Polisi, oh ini Pak Hakim, nah macam itu mungkin dia menjadi takut. Tapi mungkin biasa baju tanpa atribut, bisa baju batik, bisa kaos santai, casual gitu. Kemudian kalau untuk orang yang akan mendampingi, kan tadi harus ada pendamping gitu ya, Bu Maya juga bilang begitu. Itu kalau saya adalah orang yang bisa dipercaya. Terutama kenapa saya tadi tidak bilang, tidak secara spesifik menyebut orang tua, maaf ya, bagi pelaku anak Down syndrome yang pelaku, karena kita nggak tahu, mungkin contohnya dari orang tuanya lah. Kalau kita memanggil pendampingnya orang tuanya, sama aja bisa bias gitu. Tapi saya bilang pendamping yang bisa dipercaya, dia bisa mempercayai pendamping itu. Nah itu bisa, kalau ya orang tuanya memang positif, orang tua, kemudian pendamping yang biasa ya atau caregiver, bisa gurunya, bisa psikolognya. Semacam itu aja sedikit tambahannya Mas Miko. Bukan manfaat. Iya. Terima kasih. Tapi saya juga menangkap satu jawaban bahwa proses yang melibatkan teman-teman disabilitas intelektual ini memang sebaiknya dibuat serileks mungkin ya, pembahasannya mungkin rileks dan juga membuat mereka nyaman gitu. Ya, Bu Kiki ya. Betul, kalau untuk Down syndrome semacam itu, bahkan mungkin ditanya-tanya dulu yang santai-santai kayak gitu. Iya, jadi kalau dalam konteks peradilan mungkin hampir sama seperti konteksnya sidang anak gitu. Prosesnya tidak terlalu formal, kemudian suasananya dibuat senyaman mungkin agar yang bersangkutan ini bisa memberikan keterangan sebagaimana yang memang ingin dia sampaikan. Sedikit tambahkan Mas, tadi Oh, Mas oke. bilang Ya. Secara mental atau apa, ya Pas nggak perlu minta maaf, memang seperti itu. Jadi usianya sangat berbeda dengan intelektualitasnya. Seperti Mirza tadi kan sudah 23, ya insya Allah Agustus besok 24 tahun ya insya Allah. Itu masih, kalau kita lihat ngomongnya dan sebagainya, itu kayak anak-anak umur ya 7-8 tahun gitu. Bicara pacarnya santai aja, nggak ada belum ada boundary sosialnya, itu nggak ada. Ya, semacam itu. Jadi memang usianya usia kalender tidak sesuai dengan usia mental itu untuk Down syndrome. Iya, dan ini memang beberapa kali ya, sepengetahuan saya dalam konteks hukum ini memang beberapa kali terjadi di mana sebetulnya dia secara usia kalender sudah dianggap dewasa, namun kalau kemudian diakses secara psikologis, dia masih secara mental ini dinilai masih seperti anak yang berusia mungkin berapa tahun gitu ya. Jadi betul sekali. Ini yang sebetulnya menantang dalam konteks peradilan kita. Sekarang saya ke Bapak Ibu peserta diskusi hari ini, ada yang ingin disampaikan atau mungkin sharing juga nggak apa-apa, sharing pengalaman atau pertanyaan, silahkan. Kita masih punya cukup waktu, beberapa waktu ke depan. Selamat siang Mas Tio. Monggo, silakan, dari mana Bapak dan diperkenalkan? Dari Pengadilan Negeri Karanganyar. Ya, oke Pak. Silakan. Jadi pertama mungkin apresiasi terhadap Ibu Kiki sama Bu Maya tadi yang mempunyai putra-putri yang berkebutuhan khusus. Itu sangat luar biasa Ibu, mungkin mewakili ibu yang lain. Yang kedua mungkin yang disampaikan tadi ada beberapa cara berkomunikasi yang
berinteraksi dengan yang berkebutuhan khusus tadi. Memang kita jujur saja memang untuk berkomunikasi kadang kita ini takut, bukan kita tidak mau ya, tapi kita takut justru apa yang kita mau omongkan mengganggu atau salah kita menyampaikan. Jadi apa yang sampaikan tadi Bu tadi ya itu sebagai ilmu buat kita, misalnya harus sampaikan berulang-ulang, harus sabar, itu tadi sampaikan. Itu sangat membantu kami, Bu, bagi teman-teman kami di PN Karanganyar terutama. Yang ada beberapa yang mungkin sudah kita buat misalnya ruang relaksasi. Memang kita mungkin belum bisa maksimal seperti yang diharapkan kepada mungkin orang tua atau keluarga dari para keluarga berkebutuhan khusus, tapi kita sudah berusaha termasuk masukan-masukan yang kemarin disampaikan dengan babeler dengan misalnya harus ada karet, Ibu tadi sampaikan catnya harus tidak berwarna-warni, misalnya. Tapi sangat membantu kami, masukan kepada kami, mungkin akan kita perbaiki, mungkin fasilitas-fasilitas yang sudah ada di PN Karanganyar ini, Bu, terus terang sangat membantu kami lah ilmu yang Ibu sampaikan, pengalaman Ibu yang Ibu sampaikan tadi, ini Ibu secara orang tua, apalagi dengan kita yang orang asing, Ibu ya. Itu aja kadang masih ada kendala, juga misalnya yang tadi Ibu cerita perbankan tadi, mungkin maunya dia juga pertanyaan standar, tapi ternyata itu pun juga tidak mengena atau tidak bisa diterima. Nah, ini tadi Ibu sampaikan tadi ya, masukan kepada kami. Mungkin itu saja Pak Tio. Terima kasih informasi dari Bu Kiki dan Bu Maya. Sekali lagi apresiasi yang luar biasa kepada Ibu. Terima kasih Ibu. Iya, oke. Terima kasih Bapak dari Pengadilan Negeri Karanganyar. Iya, apresiasi juga kepada pengadilan-pengadilan yang telah menyediakan infrastruktur, misalnya ruang relaksasi gitu untuk teman-teman disabilitas yang memang sedang berhadapan dengan hukum. Mungkin Bu Kiki atau Bu Maya ingin menanggapi tadi yang disampaikan. Bu Kiki dulu mungkin, nanti Bu Maya bisa menambahkan. Terima kasih Mas Tio. Luar biasa sekali, nyun sewu Bapak, saya tidak tahu namanya, dari Pengadilan Negeri Karanganyar tadi. Kami senang sekali karena memang itulah yang harapan kami, ya insya Allah anak-anak kami ini tidak tersandung hukum ya, tapi kita nggak tahu karena tadi mungkin disuruh dan sebagainya gitu ya. Jadi kami juga sangat mengapresiasi apabila apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan semoga misalnya dari PN Karanganyar nanti sudah ada atau sudah dimulai seperti itu bisa menjadi contoh bagi yang lain, sehingga seandainya pun ada yang kena masalah hukum menjadi bisa segera teratasi. Jadi sebetulnya apa sih dibalik kenapa anak berkebutuhan intelektualitas itu, disabilitas intelektualitas itu sampai tersandung hukum gitu, sehingga bisa terungkap kebenaran yang ada karena dengan mengharmonisasi tadi delay komunikasi itu. Saya kira itu Mas Tio. Jadi ya terima kasih Bu Kiki. Oke, mungkin ke Bu Maya ada yang ingin ditambahkan dan mungkin juga bisa dijawab nih. Kalau misalnya kadang-kadang kan kita belum pernah berinteraksi dengan teman-teman disabilitas intelektual, kemudian merasa canggung atau takut gitu ya. Nah, ini kira-kira gimana Bu caranya untuk mengatasi hal tersebut? Iya, baik. Saya sama tadi dengan Bu Kiki ya, dengan Mas Tio juga, saya sangat mengapresiasi dan juga sangat berterima kasih kepada PN Karanganyar ya. Terus tadi saya sudah sebutkan juga Mas, mungkin kalau misalnya ada kekhawatiran bagaimana cara berinteraksi atau berkomunikasi dengan jika misalnya ada anak berkebutuhan khusus berhadapan dengan pengadilan, itu kan salah satunya mungkin bisa juga dengan yang itu tadi saya sebutkan Mas, yaitu adanya petugas pengadilan yang
diberikan apa ya, mungkin sedikit pelatihan gitu kan. Jadi suatu saat jika memang ada kasus yang harus dihadapi dengan anak-anak berkebutuhan khusus, harapannya juga nanti ada petugas yang bisa juga menjembatani seperti itu. Karena memang kalau untuk anak-anak Down syndrome dan difabel Grahita memang itu sangat butuh pendampingan gitu. Jadi mungkin bisa ada yaitu petugas yang bisa kemudian diberikan sedikit pelatihan gitu kan, supaya lebih bisa komunikatif, bisa lebih friendly, karena sebenarnya anak-anak sama ya Down syndrome maupun Grahita itu anaknya sebetulnya friendly dan mereka tulus gitu, tulus. Jadi ya itu tadi, mereka sama orang itu sebetulnya mudah Mas untuk berinteraksi. Sedikit berbicara mengenai anak saya nomor 1 kan dia komunikasinya bagus. Kemudian bahkan anak saya itu merasa ada kebanggaan gitu loh. Kalau misalnya orang-orang yang non difabel itu mau berkomunikasi dengan mereka. Karena kan ada orang yang akhirnya kayak tadi Bu Kiki ini mungkin menjaga jarak ya setelah mungkin tahu anak kita berkebutuhan khusus gitu kan. Tapi mungkin ya kita sih ya karena mereka mungkin tidak mengalami dengan apa yang sudah kita alami dan ya tidak apa-apa misalnya seperti itu. Tetapi pada dasarnya anak-anak kami itu juga mereka sebetulnya anaknya yang ramah, gampang istilahnya mudah istilahnya sebenarnya untuk ini. Cuma memang itu tadi Mas, harus dengan kata-kata yang sederhana, yang mudah dipahami, terus kemudian pelan-pelan dalam berinteraksinya seperti itu. Karena kan mungkin kata-katanya, kalimatnya juga harus yang sederhana seperti itu, Mas Tio. Iya, terima Ya, kasih. nyambung Ya, juga gini. sampai tadi kan ada Ya. pertanyaan yang bagaimana untuk kalau bicara dengan anak intelektual disabilitas ya. Ini kalau untuk yang Down syndrome nih Bapak dari Karanganyar tadi, mungkin saya bisa bilang begini, pakai bahasa sederhana itu termasuk bahasanya mereka. Bahasa mereka tuh maaf misalnya nih si anak ini pelaku, ada Down syndrome ya misalnya pelaku, terus dia udah bilang ora apa sambil gerak-gerak gitu ya misalnya apa. Nah, apa yang diucapkan kok ora mungkin bahasa Jawa ngoko. Jadi mungkin bertanyanya juga pakai ngoko saja karena mungkin tadi kan pengalaman yang di bank tadi mama itu ibu ditanya nama orang tuamu, dia nggak tahu orang tua karena nggak familiar. Jadi seandainya ditanya dia sudah ketahuan dia berbahasa Jawa ngoko misalnya dan kita tanyanya namamu siapa, rumahnya mana, mungkin dia tidak bisa nyambung walaupun mungkin karena dia juga orang Indonesia sering mendengar ya kata itu, tapi karena dia lebih familiar dengan jenengmu sapa, kalau perlu misalnya jenengmu sapa le, jenengmu sapa nduk misalnya gitu, itu mungkin dia nyaman karena merasa ada yang masuk di telinganya adalah sesuatu yang familiar, yang sama dengan yang sudah biasa dia dengar atau dia ucapkan semacam itu. Kemudian ada satu lagi yang mungkin saya belum sampaikan tadi, untuk anak-anak Down syndrome ya, mohon maaf untuk yang Grahita terus terang saya kurang begitu paham Ibu Maya, jadi saya banyak yang ngomongnya Down syndrome aja, membahasakan saya sendiri. Itu dengan visual Bapak, jadi bisa lebih paham biasanya anak-anak juga. Misalnya ini contohnya misalnya anak saya tidak bisa baca tulis, walaupun memang tidak pernah diajari secara intens, saya sendiri sebagai orang tua merasa itu kurang, baru mau saya ajari walaupun sudah besar gitu ya. Tapi dia bahasa visual sangat luar biasa. Pergi gitu ke bioskop gitu, oke, you just get the ticket gitu. Dia pergi beli tiket, dia tahu lihat mana. Kita diamkan aja kan dia tahu, oh itu gambar tiket, itu gambar toilet. Toilet ada orang cowok, cewek itu dia sudah tahu. Kemudian lihat baca HP gitu kan tahu dia, oh ini ada message, ini ada Facebook, ini ada Instagram, itu simbol tahu dia. Kemudian apalagi bahkan untuk kasus Mirza itu dia bisa mengakses internet karena simbol. Jadi mungkin monggo kalau misalnya ditanya anak itu nggak paham, mungkin bisa ditunjukkan dengan simbol.
rumahmu mana, dia nggak tahu, tapi mungkin ditunjuk rumah, mungkin maaf ya tadi biasa berbahasa yang tidak dia pahami, kata rumah dia nggak tahu, tapi ditunjukkan gambar rumah dia mungkin ngerti. Biasanya mereka bisa paham sederhana itu nama bapak, nama ibu, dan nama kakak, itu biasanya sangat hafal. Semacam itu mungkin tambahannya, mudah-mudahan manfaat. Iya, terima kasih Bu. Sebetulnya kebutuhan berbahasa dengan yang sederhana ini diperlukan oleh banyak orang juga kadang-kadang ya, karena bahasa yang terlalu rumit memang terkadang menyulitkan. Ya. Ya, ada Bapak Ibu dari pengadilan yang lain ingin menyampaikan sesuatu, bertanya ataupun sharing, saya persilahkan. Ya, Bapak Ibu. Oke, bentar saya sambil lihat. Bapak Ibu. Mas Tio, kalau ya, malah boleh bertanya kepada Bapak Ibu yang hadir, apakah sebetulnya kasus yang untuk anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai saksi korban atau pelaku itu memang banyak terjadi atau semakin meningkat terjadi atau seperti apa? Oke, iya, yang jelas memang terjadi, tapi kalau statistiknya seperti apa, nah itu yang memang perlu kita gali lebih jauh. Kalau terjadi ya, nah oleh karena itu kita menyelenggarakan ini ya. Iya, oke. Nah, nah itu tadi. Mungkin selain bertanya, mungkin Bapak Ibu dari pengadilan di sini boleh juga untuk membagikan pengalamannya kepada kita semua. Kalau memiliki pengalaman untuk kasus disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum, bisa difabel grahita atau anak dengan Down syndrome. Ini yang apa namanya jadi penting gitu. Karena memang beberapa kali terjadi, Bu Kiki ya. Jadi kasus seperti ini memang beberapa kali terjadi gitu, terutama yang tadi saya sampaikan gitu. Yang berkaitan dengan teman-teman disabilitas intelektual gitu, antara usia mental dan usia kalender itu berbeda. Kalau yang saya pernah tahu ada juga yang sebagai korban beberapa kali. Nah, ini kan menjadi tantangan tersendiri. Misalnya kalau usia kalender dan usia mentalnya berbeda, usia kalendernya sudah dewasa namun usia mentalnya masih anak-anak. Nah, ini kemudian ada pengaruhnya juga kepada hukum acara. Ya, hukum acara yang diterapkan, hukum acara untuk orang dewasa atau untuk peradilan anak gitu, karena berbeda. Tapi dalam konteks Indonesia yang memang hari ini masih diterapkan adalah usia kalender. Jadi memang usia mental ini masih menjadi isu yang lain yang tersendiri gitu, yang belum tertangkap dalam regulasi kita. Nah, ini salah satu tantangan yang misalnya pernah terjadi gitu Bu Kiki. Atau silakan Bapak Ibu yang ingin membagikan atau bertanya pengalamannya atau apa gitu, silakan. Tadi saya lihat ada beberapa pengadilan, mungkin ada yang ingin Bapak Ibu dari PN Yogyakarta mungkin atau pengadilan negeri mana gitu tadi yang hadir beberapa. Oke, kalau belum ada yang bertanya mungkin saya lagi yang bertanya ya. Ya, ini sebetulnya hal yang cukup baru ya dibahas, tapi sebenarnya kasus-kasus yang pernah terjadi ada beberapa kali gitu. Nah, misalnya ini dalam konteks peradilan. Saya mungkin ke Bu Maya dulu. Tadi saya sudah mulai ke Bu Kiki. Bu Maya, mungkin
bisa nggak dijelaskan gitu? Ketika teman-teman ini ingin menjelaskan sesuatu gitu ya, Kak, biasanya di persidangan ini hubungannya dengan memberikan keterangan. Ingin menjelaskan sesuatu gitu ya. Nah, ini sistem dukungan yang tepat ini gimana, Bu? Atau bahasa yang mungkin lebih tepat apa yang kemudian bisa kita lakukan gitu? Kan ini bertanya tadi dengan bahasa yang sederhana. Nah, kalau teman-teman disabilitas intelektual biasanya menjelaskan sesuatu ini dengan cara seperti apa? Nah, kira-kira gitu. Silakan Bu Maya. Ya, sama Mas ya. Jadi memang benar-benar bahasa yang mereka gunakan ataupun kami sebagai pendamping itu sama-sama memang harus bisa apa ya, bahasa yang sederhana. Bahkan kita orang tua itu jadi seperti penerjemah bagi mereka kan. Jadi kalau misalnya di peradilan kemudian ada kasus yang dihadapi oleh anak-anak berkebutuhan khusus, terutama disabilitas intelektual, itu jelas memang kita jadi terjemahkan lagi gitu Mas. Karena kita yang pernah waktu itu saya ikut serta itu kan bahasa-bahasa atau informasinya itu masih ya memang benar-benar bahasa atau kalimat yang apa ya, tingkat tinggi itu tadi kan, akademis gitu kan. Itulah untuk anak-anak kami ini kan memang memahami bahasa-bahasa yang ini kan belum tentu bisa gitu. Jadi memang kita harus bisa menerjemahkan lagi gitu. Seperti tadi Bu Kiki sebutkan juga bahwa memang harus tidak apa ya, istilahnya seperti bahasa yang resmi gitu kan. Misalnya pakai bahasa ibu gitu, seperti itu Mas. Jadi lebih memang benar-benar kita yang dari misalnya kayak papan-papan informasi, itu kan semua bahasanya udah bahasa-bahasa yang memang bahasa yang tertata gitu kan, yang lebih memang bahasa bukan ini, jadi bahasanya udah bagus gitu kan. Cuman terkadang anak-anak Grahita ini yaitu tadi mereka tidak mudah untuk memahami dan mengerti. Jadi memang tugas untuk kami sebagai pendamping, akhirnya kita menerjemahkan kembali dengan bahasa yang biasa kami gunakan gitu. Maka mungkin kadang pakai bahasa Jawa gitu kan, kalau memang harus misalnya supaya mereka mengerti gitu kan, atau pakai bahasa ibu gitu kan, seperti itu Mas Tio. Iya, terima kasih. Berarti memang Sama-sama. teman-teman disabilitas intelektual pun menyampaikan sesuatu itu biasanya juga dengan bahasa ibu gitu ya. Betul. Untuk menggambarkan sesuatu gitu. Oke, Bu Kiki ada yang ingin ditambahkan, Bu? Ya, Mas, untuk kalau anak-anak Down syndrome itu menyampaikan kan gitu tadi ya. Kalau tadi kan bagaimana Betul. ditanya, karena bagaimana menjawabnya itu Betul. biasanya kebanyakan mereka satu kan tadi sudah ya bahasanya sederhana, tapi juga tidak bisa kalimat yang panjang. Jadi biasanya kata per kata gitu. Kalaupun ada mungkin merangkai bisa hanya sampai 3 lah gitu. Nggak bisa misalnya, apakah kamu mau pergi ke pasar? Dia pasti cuma pergi pasar. Nah, cuma 2 saja itu. Kalau mau tanya pergi pasar, cuma tandanya tanda tanya gitu. Kalau kita kan bisa lengkap misalnya. Terus kalau mau ditanya kamu dari mana gitu bisa cuma patah-patah gitu, kata per kata, dan tidak kompleks ya. Misalnya mempekerjakan, dipekerjakan, dikerjai, nggak ngerti, tapi kalau kerja gitu mungkin tahu macam itu. Dan betul bahasa ibu ya, karena sehari-harinya dengan keluarga itu yang dia lebih familiar macam itu. Dan kalau anak-anak yang Down syndrome tuh tadi seperti yang saya bilang, biasanya ditambahkan dengan bahasa tubuh, atau kalau bukan bahasa isyarat yang itu ya, tapi misalnya dia bilang mau mandi, dia tangannya begini, mau makan begitu, kemudian ditambah visual tadi. Anak yang ketika dia menjelaskan ya bisa juga phone, nah dia akan mengambil phone-nya itu. Jadi menunjukkan misalnya dia minum, kamu apa? Dia melihat ada botol itu bisa tunjukkan. Nah, gitu. Misalnya dia kurang banyak kata-katanya. Kalaupun dia sudah bisa berbicara pun biasanya juga memakai alat bantu. Mau minum, bicara minta minum misalnya.
Kira-kira semacam itu Mas, Ya, jadi dari beberapa kasus. ya. Oke. Kalau begitu kan berarti Mas, maaf bisa memang sangat. sedikit menambahkan? Oh, oke, silakan. Iya. Jadi gini juga kalau untuk anak grahita itu mereka juga tidak bisa melihat sesuatu itu dengan kayak abstrak gitu. Jadi mereka harus melihat. Jadi misalnya kayak mencontoh ya, misalnya mungkin kayak di peradilan atau di pengadilan itu kan mungkin ada proses-proses yang mereka mungkin harus mereka hadapi atau jalani gitu kan. Jadi kita juga tidak bisa dengan kita hanya memerintah gitu misalnya. Nanti ini ya misalnya setelah dari mendengarkan penjelasan misalnya Bapak atau Ibu Hakim, kemudian kamu nanti setelah itu ke sini, itu tidak bisa. Jadi memang kita juga harus mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan, itu kita juga ikut mengerjakan gitu loh Mas. Jadi mereka tidak bisa melihat itu dengan abstrak, tapi kita juga memberikan contoh yang nyata seperti itu. Jadi maaf ini mungkin agak keluar dari konteksnya ya. Contoh misalnya yang saya tadi kayak abstrak atau melihat yang dengan langsung itu jadi gini, misalnya kayak anak saya perempuan itu kan anak wanita itu saya bilang kakak seperti mama, saya bilang wanita, saya bilang kan gitu. Jadi pada saat ini saya berbicara ini agak keluar sedikit berbicara mengenai pubertas. Jadi misalnya dia menghadapi menstruasi gitu ya, bagaimana cara saya tidak bisa misalnya ngomong kakak cara membersihkan misalnya nyun sewu membersihkan pembalut yang benar itu seperti ini loh gini itu tidak bisa, tetapi saya juga harus mencontohkan seperti itu Mas Tio. Jadi mungkin kalau ya jadi memang dia juga harus melihat gitu kan. Jadi kalau misalnya jadi seperti itu misalnya dalam proses peradilan atau pengadilan pun mereka juga harus melihat gitu loh. Jadi ya Mbak, misalnya seperti itu Mas Tio. Terima kasih. Oke, berarti dalam konteks menggali keterangan gitu ya. Salah satu hal yang bisa dilakukan ini kalau mungkin boleh saya mencontohkan seperti alat peraga mungkin ya, yang betul bisa membantu teman-teman disabilitas intelektual gitu. Lalu ini saya malah justru punya pertanyaan tambahan. Tadi kita sudah sepakat bahwa memang ketika teman-teman disabilitas intelektual ini berhadapan dengan hal-hal yang kompleks, salah satunya ketika berada di hadapan pengadilan, gitu, mereka membutuhkan pendamping. Nah, misalnya saya ingin bertanya, sebetulnya peran pendamping ini akan sejauh mana? Tugasnya akan sejauh mana? Bu Kiki bisa menjawab mungkin? Terima kasih. Biasanya peran pendamping. Yang pastinya adalah membuat dia tenang, membuat dia nyaman. Maksudnya pendamping yang dari dia ya, bukan pendamping yang dari pihak hukum atau apa ya. Iya. Ya, jadi misalnya itu yang biasa mendampingi dia neneknya, atau pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangganya yang memang setiap hari dia ditinggal sama dia kan, atau ibunya, ayahnya atau siapapun, kakaknya. Nah itu fungsi yang pertama itu membuat dia nyaman dulu. Oke, saya kenal dengan orang ini. Nah, kemudian bisa kan supaya nanti misalnya saya nggak tahu di peradilan seperti apa, takutnya ada intervensi ya tinggal dibilang aja, Mas sebagai kayak penterjemah gitu saja. Jadi supaya tidak mengintervensi jawaban si anak kan gitu. Jadi satu dia membuat anak itu nyaman, kemudian yang kedua mungkin lebih ke menerjemahkan itu sama-sama kita orang Jawa, dia ngomong Jawa, tapi kan karena biasanya kalau tidak ikut terapi wicara itu agak cadel. Tadi saya menyampaikan anak saya pakai bahasa Inggris mulus gitu ya, tapi sebenarnya cadel yang tapi saya kan nggak ngikutin omongan dia gitu. Itu masih cadel sehingga tadi ada kendala, sudah dia berbahasa Inggrisnya cadel juga, walaupun dia tiga-tiganya bisa. Di tetangga ditanya, kowe kok ra sekolah le? Holiday, kata dia jawabnya. Oh, aku kan maampo durung, I've done. Terus ama-ama gue apa? Chicken, dia bisa. Tapi tadi kan dia ngomong chicken juga nggak jelas, I've done nggak jelas, jadi kita membantu menerjemahkan itu. Misalnya tadi karena ada kendala wicara ya, jadi satu membuat dia tenang, kedua kemudian menerjemahkan itu, dan mungkin bisa
tadi kalau ditanya tanyanya bertahap mungkin. Nah itu jadi pendamping itu lebih ke begini loh cara bertanyanya gitu. Seperti itu Oke. kalau Iya, saya. iya. Oke, jadi memang ini perlu dijelaskan bahwa jangan sampai begitu ya, si pendamping ini menyampaikan makna yang berbeda juga dari yang disampaikan oleh si Betul sekali. teman-teman Down syndrome ini. Iya. Maya, ada yang ingin ditambahkan, Bu? Iya, jadi kalau saya itu kalau untuk anak grahita itu untuk pendampingannya kayaknya misalnya ini dari awal, Mas. Jadi memang dari awal itu memang sudah harus didampingi gitu. Kalau untuk anak grahita ya gitu. Jadi karena memang mereka menangkap sesuatu atau memahami sesuatu itu memang butuh waktu gitu loh. Misalnya yang sederhana saja, misalnya contoh 1+1 misalnya untuk kami atau orang-orang yang non difabel mungkin 1+1 dengan lancar kita jawab langsung 2 gitu kan. Sedangkan untuk anak-anak yang difabel grahita itu mungkin 1+1 mungkin mereka bisa menjawab 2, tapi butuh waktu. Selain butuh waktu, terkadang jawabannya juga belum tentu 2, seperti itu. Jadi makanya untuk pendampingan, jika ada anak-anak berkebutuhan khusus mengalami kasus hukum, itu saya lebih berharap mereka didampingi bahkan dari awal, seperti itu, Mas. Dari awal, kemudian ya sampai berjalannya proses sampai selesai seperti itu. Ya, mungkin itu Mas Tio. Berarti dari awal harus didampingi dan apakah kemudian pendampingnya juga harus sama terus? Ya, harus sama terus berarti ya dari proses. Misalnya kalau di peradilan pidana itu kan misalnya dari kepolisian terus kemudian nanti sampai ke peradilan, itu berarti orang yang mendampingi juga harus sama terus ya berarti ya ketika diperiksa. Iya, kalau berbicara misalnya kondisinya seperti anak-anak saya, tapi ya naudzubillah min dzalik ya Mas, misalnya seperti itu ya. Iya. Itu memang jelas peran serta keluarga, terutama keluarga ini bisa siapa aja ya Mas, terutama yang lebih sering berinteraksi dan berkomunikasi seperti itu ya. Jadi memang harus tetap, jadi bisa siapa aja. Kalau anak-anak saya itu memang lebih dekatnya ke keluarga gitu, seperti itu Mas. Jadi mungkin bisa dari pihak keluarga yang dilibatkan. Kalau kemudian dalam prosesnya itu kemudian membutuhkan pendamping ahli gitu kan, seperti psikolog dari pihak kepolisian gitu, itu kita nanti yang menjelaskan kepada anak gitu ya, bahwa ini ada lagi proses yang harus dijalani. Nanti misalnya ada ini ya, ada apa itu bapak atau ibu polisi atau gimana. Jadi dia tidak merasa lebih tertekan, tidak merasa takut seperti itu, Mas. Jadi kenapa memang pendampingan, terutama pendampingan dari keluarga atau pihak yang lebih sering berinteraksi dan komunikasi itu dari awal itu insya Allah lah bisa lebih membantu juga gitu Mas. Jadi tidak tertekan seperti itu. Oke, terima kasih Bu Mai dan Bu Kiki. Ini sepertinya waktu kita sudah mau habis gitu. Diskusi yang menyenangkan ini harus kita akhiri. Kita belajar banyak sekali hari ini dari Bu Maya dan Bu Kiki, 2 perempuan dan sekaligus orang tua hebat ya bagi teman-teman kita yang memiliki disabilitas intelektual dan Down syndrome. Saya ingin berterima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir untuk diskusi hari ini gitu. Apabila terdapat kesalahan ketika saya memandu acara pada pagi dan menjelang siang hari ini, saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sabda. Ya, terima kasih Bu Kiki dan Bu Maya. Semua. Sama-sama. Mohon izin, Liv. Ya, terima kasih Bu Kiki, Bu Maya.
Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Ya, mohon izin juga ya Mas, Bapak, Ibu Ya, semua. monggo. Ya, saya izin meninggalkan ruang Bapak Ibu semua, monggo.